Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani bulan Ramadan yang ke-24 ini. Semoga dalam setiap ibadah yang kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan semoga selalu tercurah kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru dan pemirsa di rumah, pada kesempatan ngabuburit kali ini kita akan membahas salah satu ibadah penting dalam Islam, yaitu zakat. Oke, pembahasan pertama dalam bab zakat yaitu pengertian zakat. Dalam kitab dijelaskan bahwa hiya ikhraju miqdarin min malin makhsusin padaf'uhu lil asnafi thamaniyati aw man ujida minhum. Jadi zakat ialah mengeluarkan kira-kira dari harta yang sudah ditentukan dan memberikannya kepada beberapa 8 golongan atau dari salah satu yang ditemui dari 8 golongan tersebut. Siapakah 8 golongan itu? Mereka ialah seperti yang disebutkan oleh Al-Quran, yaitu yang artinya sesungguhnya sedekah itu kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, orang alaf, rikob, ghorim, orang yang berada di jalan Allah, dan ibnu sabil. Jadi orang fakir di sini ialah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya sehari-hari, makanya ia berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang miskin, yaitu orang yang mempunyai harta, dan pekerjaan tetapi masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, kemudian yang ketiga ada amil. Jadi amil di sini adalah orang yang bertugas mengumpulkan zakat dan membagikan zakat tersebut ke 8 golongan. Jadi ketika kita zakat, biasanya ada orang yang bertugas melakukan menerima dan membagikan zakat, maka dia juga berhak untuk menerima zakat. Dan selanjutnya yaitu orang mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, dan ia berhak untuk mendapatkan zakat untuk mendukung semangatnya dalam beribadah. Kemudian ada rikob. Rikob di sini merupakan para hamba sahaya yang dijanjikan untuk dimerdekakan. Jadi mereka itu berhak mendapatkan zakat. Selanjutnya ada ghorim. Ghorim ialah orang yang mempunyai beberapa hutang dan dia tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Jadi dia punya hutang kepada seseorang, tetapi dia tidak mampu membayarnya, maka dia juga berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian ada fisabilillah atau orang yang berperang di jalan Allah semata-mata karena Allah, karena tujuan untuk ketaatan, maka dia juga berhak untuk mendapatkan zakat. Dan yang terakhir ada ibnu sabil atau orang yang sedang bepergian untuk kebaikan selain maksiat dan tidak ada baginya harta yang mencukupi selama perjalanan. Itulah tadi 8 orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian kira-kira apa saja perkara yang wajib untuk dizakati atau dikeluarkan zakatnya? Jadi yang pertama yaitu ada hewan ternak, ada emas dan perak, ada tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan, dan ada barang dagangan. Perkara yang wajib dizakati yang pertama yaitu hewan ternak. Hewan ternak di sini merupakan sapi, kambing, kerbau, dan unta. Dan syarat untuk zakatnya hewan ternak ini yaitu yang pertama sudah mencapai 1 nisab, dipelihara, dan sudah mencapai 1 tahun. Jadi 1 nisab di sini itu suatu kira-kira yang sudah ditentukan oleh syara. Jadi hewan yang mau dizakatkan ini ada ketentuannya sendiri, itu namanya nisab. Dan hewan tersebut dipelihara.
Jadi hewan ini diberi makan dari tanah yang tanahnya tersebut tidak dimiliki orang lain, jadi diternak oleh dirinya sendiri. Dan yang ketiga yaitu sudah mencapai 1 tahun. 1 tahun di sini itu hitungannya sudah lewat 1 tahun secara sempurna, maka dia sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian ada emas dan perak, dan syarat dikeluarkannya emas dan perak di sini sudah mencapai 1 nisab dan 1 tahun. Begitu juga dengan barang dagangan. Ketika ingin mengeluarkan zakatnya sudah mencapai 1 nisab dan sudah 1 tahun. Kemudian untuk tanaman-tanaman itu seperti padi dan gandum, dan buah-buahan itu seperti kurma dan anggur. Jadi syarat-syarat dikeluarkannya tanaman-tanaman dan buah-buahan di sini itu sudah mencapai 1 nisab. Selain zakat harta, ada juga yang sangat dekat dengan kita pada bulan Ramadan ini, yaitu zakat fitri. Zakat fitri di sini merupakan mengeluarkan makanan pokok sebanyak 4 mud dari makanan pokok suatu daerah. Contohnya, kalau di Indonesia biasanya berupa beras. Zakat fitri wajib bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan bagi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya. Jadi seseorang tidak hanya membayar zakat untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti anak dan keluarganya. Lalu kapan zakat fitri ini hukumnya menjadi wajib? Dalam kitab disebutkan bahwa zakat fitri wajib sejak terbenamnya matahari di bulan Ramadan, yaitu ketika kita memasuki pada malam Idul Fitri. Jadi anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru dan pemirsa di rumah, zakat di sini mengajarkan kepada kita suatu hal penting, yaitu terkait kepedulian. Harta yang kita miliki sepenuhnya bukan milik kita. Jadi dalam harta kita ada hak orang lain juga yang membutuhkannya. Coba kita renungkan sebentar. Bagaimana rasanya jika kita bisa makan dengan cukup, tetapi masih ada saudara kita yang kesulitan makan? Bagaimana rasanya ketika kita memiliki lebih, tetapi ada orang lain yang sangat membutuhkan? Nah, disitulah peran zakat sebagai solusi untuk membersihkan harta kita, sekaligus membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senang berbagi dan peduli terhadap sesama. Semoga Allah menerima ibadah Ramadan kita, bersihkan harta kita dengan zakat, dan mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.